akan mencoba membuatnya mendarat di Bandara Setach. Pesawat ini namanya Airbus A320. Sebelumnya pernah saya landingkan di bandara yang sama dan akhirnya mendapat nilai atau skor 91 dari 100. Namun kali ini saya akan mencobanya membuat mendarat lagi. Apakah akan mendapat skor yang lebih tinggi atau skor yang lebih rendah? Sebelumnya sih saya juga belum begitu ngerti apa bahasa yang disampaikan para ATC tersebut. Semoga aja sedikit-sedikit akan paham tentang bahasa-bahasa yang dilontarkan para ATC. Dan begitu juga mulai begitu paham tentang cara melandingkan pesawat ini. Kita lihat ini di arah depan sudah ada kelihatan bandara. Di arah kita lihat where about 10 apa nih, nggak tahu nih. Kita lihat aja deh. Nah, kita pertama-tama turunkan dulu. Kita turunkan. Kalau turun kayaknya ininya apa tuh, throttle-nya harus diturunin juga, soalnya kan dalam keadaan ngebut gitu. Nah terus ini throttle nih. Nah, tuh. Turunin aja. Nah, kan turun. Terus kan kalau aturannya kayak gini harusnya ditambah lagi flapsnya. Ini flapsnya tempatnya. Ini juga nih, ini flapsnya bakalan turun sendiri. Tuh kan. Nah, ini udah terlalu rendah nih harusnya. Kita harus melihat garis yang horizontal itu tuh, garis pink yang horizontal. Berarti kita harus naikin lagi. Kita naikin lagi. Jadi garis horizontal pink itu harus menyentuh garis horizontal yang warna putih yang di tengah-tengah itu, yang di tengah-tengah antara biru sama oranye. Nah ini udah mulai turun tuh garisnya. Nah kita harus jajarin, harus disamain. Berarti ini kita udah ketinggian, kita harus turun lagi. Agak sulit sih, apalagi pas lagi mengarahkan ke bandara itu tuh, ke arah runway-nya. Ini bahaya, ini ini gurunya ini pemarah ya kan, disuruh ngulang lagi. Kita ulang lagi coba. Skornya 0. Susah sih kalau menghadapi guru pemarah kayak gitu. Belum nyampe tujuan udah diomelin. Kita coba lagi. Nah, kita turunin throttle-nya nih. Kita turunin throttle-nya. Aduh, ke belakang sih. Nah, lihat aja itu. Katanya harus perlahan gitu. Nah, ini udah nih. Kita naikin lagi. Nah kan kita malah kerendahan, makanya itu jangan terlalu memaksakan diri gitu. Perlahan-lahan aja. Nah, jadi bergelombang gitu. Ini kan lagi seperti gelombang gitu, naik pesawatnya naik turun. Kita ngejar garis pink itu tuh. Nah ini kita di tengah-tengah aja deh. Garis pink itu lama-lama akan turun menuju bandaranya. Nah kan bandaranya harus di sebelah kanan, kita harus ke kanan. Nah ini kita turunin, kita nyalakan flaps menjadi 10. Terus oh iya kan ini kita nyalain, kita turunin rodanya. Nah, itu lampu indikatornya tuh yang di bandara warna putih semua, berarti kita ketinggian. Artinya kita ketinggian, kita harus turun lagi gitu. Nah ini kita ya udah lurus nih. Nah kan tuh kan gagal lagi kan. Susah. Apa yang membuatnya gagal ya?
gagal tapi belum nyampe tujuan. Ini ya udah kita kendalikan aja pesawatnya. Nah ini kan udah dipaket. Ini flapsnya kita turunin jadi 10 deh. Nah kita turunin lagi. Nah ini kita udah di tengah-tengah nih. Tuh lihat tuh. Garis pinknya udah menyentuh hitam-hitam itu. Kita kalau secara ketinggian udah benar. Kita udah lagi dalam keadaan turun. Nah kita ini deh. Flapnya kita turunin lagi ke 15. Nah ini kita kurang turun lagi nih, kita harus disuruh turun lagi. Nah terus kita keluarin rodanya deh, bahaya juga nih. Bukan gara-gara takut jatuhnya, tapi takut di kick dari. Nah ini harus digas nih, harus digas. Ini udah terlalu turun gitu, harus dinaikin lagi. Nah ini kita disuruh turun lagi gitu, turunin terus. Ini yang bicara dalam radio itu ya lagi komunikasi dengan pihak KTC-nya. Kita mah yain aja, kita nggak tahu apa artinya. Kita mah aja di bandara. Tapi kalau udah paham ya, kalau yang udah paham ya kasih tahu lah gitu. Gimana maksudnya, arti dari komunikasi itu. Nah ini kan udah dalam keadaan turun. Nah, kita harus diturunin lagi flapnya. Tuh kan dalam kondisi pengen mendarat. Nah, kita lurusin aja nih, kita tinggal lurusin aja nih. Yang paling sulit itu yang lurusinnya. Kebanyakan saya di sini sering di-kick sama guru gitu kan, langsung dikeluarin. Nggak tahu apa salahnya, nggak tahu. Ya udah kita lihat aja deh. Nah ini belum lurus nih, kita ketinggian lagi. Kita turunin deh ke throttle-nya. Nah ini udah mulai lurus nih. Kerendahan kita naikin ke 50 deh, throttle-nya 50. Kayaknya ini mulai lurus. Kita ambil posisi untuk mendarat supaya halus. Kita nggak usah ngelurusin kalau gini mah. Nah tuh kan udah loncat lah. Ini kita tergelincir nih, tergelincir. Ada rem terus. Susah sih, bagian mendaratnya itu susah ngurusinnya. Gampang tergelincir. Selamat kan? Nilainya berapa ini nggak tahu. Berkurang, yang tadi 81 sekarang jadi 80. Tuh di Today's Global Top Score-nya 92. Ada orang yang mendaratin pesawat dapat nilai 92. Ini cuma mendaratin pesawat cuma dapat nilai 80. Orang hebat kali yang bisa mendaratin 92. Kita coba lagi deh. Iri sih kalau ngeliat orang yang punya nilai tinggi gitu. Pengen dapat nilai 100 kali-kali, ini malah berkurang. Udah kita turunin lagi. Nah ini kecepatan. Nah ini udah turun, throttle-nya udah 0. Kita kalau kan dalam keadaan turun, kita harus nyalain flaps kan, supaya nggak terlalu turun banget gitu. Flaps itu gunanya katanya sih supaya bisa terbang dalam keadaan kecepatan rendah.
Ini kan kecepatannya rendah nih. Throttle-nya juga tuh kan dipuji, that's perfect, let's hold the nose hair. Udah arahin lagi. Kan berarti kita dipuji nih. Tuh kenapa nih? Dipuji, berarti bener. Di depan ada bandara sih, bandara. Kita ngelewatin bandara. Nah ini nggak usah kita dalam posisi kita aja, jangan naik lagi. Kecuali kalau udah pengen nabrak gedung kita harus naik. Ini udah posisi aman, nggak bakal nabrak bangunan apapun. Nah tuh kan lama-lama turun itu. Kita nggak usah ngejar dia naik ke atas, tapi lama-lama dia yang tuh garis horizontalnya turun sendiri. Nah, kita turunin lagi gitu. Flapsnya kalau udah turun gitu kita bakalan kita turunin lagi flapsnya. Kayaknya kita kerendahan. Oh iya, landing gearnya kita diingetin kan, lupa. Oh terus turun. Oh berarti kita kalau mau turun kita ke, nah flapsnya kita turunin lagi sampai 20. Kalau terus kita kita turunin lagi flapsnya ya. Ini udah terakhir nih, flapsnya udah paling turun. Nah ini nih yang paling sulit nih. Aduh, semoga aja. Pengen mendarat secara halus, penumpang yang tidur nggak bakal bangun gitu. Ini kita harus memainkan throttle supaya nggak terjadi stall. Kita naik. Alhamdulillah. Ini mah mantul-mantul. Tapi dah, yang penting bisa mendarat gitu. Tadi kan tadi itu kita ya tergelincir rasa. Males nih udah ngerem sempurna, tiba-tiba tergelincir. Ini kita udah lurusin aja. Dapat nilai berapa ya kata? Ya 78. Kenapa bisa lebih kecil? Kita ulang lagi supaya nilai 100. Gimana coba? Diulang-ulang terus. Capek dah. Nah ini kita throttle-nya udah paling rendah nih. Terus kita nyalakan flapsnya kita ke 10-in. Nah ini udah kita naikin lagi, udah pas nih. Kita naikin lagi perlahan-lahan, terus kita naikin throttle-nya. Nah udah. Nah kita turun lagi tuh yang garis pink horizontalnya tuh, itu kita ikutin aja, kita arahin, kita turun lagi, turun sampai kena garis pink horizontal. Nah garis pink horizontalnya udah begitu naik, kita ikutin lagi gitu pas garis pinknya, ya udah ikutin aja gitu. Nah turun lagi gitu, ikutin terus garis horizontalnya. Nah ini kan kita turunin rodanya nih, kita nyalakan flapsnya, kita gas aja sedikit, throttle-nya kita gas sedikit. Nah kan ini kelihatan bawahnya nih, jangan panik dikira jatuh tapi bukan jatuh. Nah kita tinggal lurusin aja nih. Nah ini kita turunin lagi throttle-nya, lurusin aja ya. Kita naikin lagi throttle-nya, kita jaga supaya tidak terjadi stall. Kita turunin lagi,
kita lurusin aja nih bandaranya. Kenapa ya tuh kok we're gelating close? Kenapa ya? Artinya apa nih? Oh, ini kita disuruh turun lagi nih flapsnya nih. Nah, jadi udah semakin dekat flapsnya semakin turun gitu. Semakin dekat bandara flapsnya semakin turun, artinya semakin lambat kecepatannya. Jadi flaps itu kan gunanya untuk menjaga daya angkat pesawat meskipun dalam kondisi lambat. Oh, ini keturunan nih, kita lurusin aja. Ini kita udah lurus nih. Nanti lama-lama juga itu garis ping horizontalnya turun sendiri. Soalnya kan garis pingnya itu menuju bandara. Nah, ini kita harus kayaknya belum lurus nih sama bandaranya nih. Kita turunin lagi flapsnya jadi 35 yang paling terakhir. 35 derajat. Ah, ini keturunan nih. Bahaya nih keturunan. Enggak. Kita mainin throttle-nya supaya tidak terjadi stall. Bahaya juga nih kalau stall tiba-tiba jatuh nabrak. Kita bawa penumpang. Oh, stall. Astaga. Stall ini. Kita naik lagi dah. Naik lagi. Gagal gila. Tiba-tiba turun. Aduh, udah. Aduh. Stall. Artinya itu belum bisa menjaga daya angkat. Bahaya sih. Kalau pesawat beneran bahaya. Lumayan sih dapat nilai 60. Ulang lagi deh. Daya angkatnya kerendahan sih. Stall. Yaudah kita coba lagi. Diomelin penumpang tuh pasti. Kalau pesawat beneran diomelin penumpang. Masih turun ya, terus turun. Tuh kan masih dipuji kita. Mungkin gurunya lebih sabar. Guru penerbangnya lebih sabar menghadapi murid kayak kita. Nah, ini kita naikin lagi. Flapsnya juga jangan lupa sih. Kita mah harus nurut aja sama yang oh, ini terlalu rendah, berarti kita harus naikin lagi. Lihat, garis pingnya di atas, artinya kita terbang rendah. Kalau garis pingnya di bawah, di rem, artinya kita terbang terlalu tinggi. Kita ikutin aja. Kita ikutin apa mau garis ping. Nah, kita ikutin. Kita naikin gitu. Kalau garis pingnya bakalan turun. Meskipun gak ngeliat ke depan, aman, gak bakal nabrak bangunan. Garis ping ini menjaga pesawat supaya tidak menabrak bangunan, menabrak wah ini nggak beres nih, ini nggak beres. Kita usahakan supaya lurus. Kita disuruh ngulang, artinya gagal. Harus ngelihat ke depan sih, nggak cukup ngelihat indikatornya aja. Bodoh yang pernah dilakuin itu.
Tapi kalau dalam kondisi hujan harus bener-bener hati-hati sih. Kondisi hujan, kabut, nggak kelihatan bandara. Ini kan kita dalam kondisi turun, itu flapsnya harus diturunin. Flaps harus diturunin supaya nggak kebablasan turun terus. Kita flaps itu 10, 15, 20, 35. Nah, kita lurusin aja deh. Nah, di sini disuruh nurunin flaps lagi, soalnya bakalan turun lagi. Derajatnya nambah. Derajat turunnya nambah di sini. Jadi flapsnya harus diturunin ke 15. Kita turun lagi nih. Pasti derajat turunnya nambah. Kita turun 10 derajat. 8 sampai 10 derajat. Udah, turun aja 8 sampai 10 derajat. Naikin lagi. Soalnya bahaya juga itu. Kita ikutin aja sih kemauan itu tuh. Garis ping horizontalnya. Nah, kita perlahan-lahan aja sih. Perlahan-lahan gitu. Turunin. Kita turunin lagi flaps. Landing gearnya jangan. Jangan lupa sih kalau nyalain flaps, throttle-nya, gasnya harus tetap dimainin supaya nggak terjadi stall. Tadi aja udah stall. Kita mainin throttle-nya sih. Bahaya tadi. Meskipun tadi dia mainin throttle-nya masih tetap stall. Kita throttle-nya tetap di 50 deh. Kita arahin aja ke bandara. Pas sudah pengen menyentuh tanah, throttle-nya dikurangin. Ini udah nggak sih rodanya? Oh, rodanya udah. Jangan takut ke overspeed. Kita lurusin dulu moncong pesawatnya. Nah, ini throttle-nya baru turunin. Semoga aja mulus. Nah kan, mulus kan? Tapi sedikit sih. Agak mulus tapi belum lurus di garis tengah bandara. Belum lurus di garis putus-putusnya. Namanya kan baru coba nyetir pesawat ini ya, Airbus, masih awam. Nah, ini udah mulai kemajuan nih, 82. Coba. Tapi skornya sekarang ditulis 91. Semoga lagi ditambah 9 poin lagi jadi 100. Seru juga sih, menantang kayak mengendarai pesawat asli. Mungkin pesawat asli lebih parah lagi, ini lebih seram lagi pesawat asli mah. Nyawa yang dibawa. Harus bantu ahli main throttle. Salah dikit jatuh. Ini kita disuruh turunin flapsnya supaya tetap terbang dalam kondisi rendah. Apaan tuh? Dalam kondisi daya dorongnya rendah. Kita turun aja secara perlahan, jangan terlalu curam turunnya. Nanti kayak tadi tiba-tiba bakal menyentuh tanah. Kita disuruh di sini
ada bandara tuh, di bawah ada bandara, jadi nggak harus naik sedikit gitu, harus naik sedikit. Nanti pas udah ngelewatin bandara baru turun lagi. Pasti naik nih. Ada bantu garis horizontal pingnya naik di bawah bandara. Nanti pas ngelewatin bandara turun drastis. Kita turunin flapsnya. Ini kita udah turun nih. Kita naik nih pesawat. Turunin lagi. Nah, tuh kan turun drastis kan garis pingnya. Kita turunin rodanya. Kita disuruh turun lagi. Tapi jangan terlalu drastis, bahaya sih. Ini kita dalam kondisi turun 5 derajat. Kita turun lagi 10 derajat. Tuh kan, kita jaga keseimbangan, kita naikin throttle-nya. Kalau mau naik harus naikin throttle supaya nggak terjadi stall. Kita turunin lagi. Kita turunin flapsnya. Turunin lagi flapsnya menjadi 35. Ini udah paling akhir. Nah, ini kita tinggal mendapat tantangan ngelurusin pesawat di bandara. Kita throttle jangan lebih dari 50 sih. Kalau lebih dari 50 kayaknya bakalan overspeed. Kita turun 10 derajat. Ini susah ya. Berusaha untuk lurus. Ini udah lurus, tinggal perlahan-lahan turun aja. Kita perlahan-lahan turun. Nggak bisa mendarat secara gimana sih cara? Nilainya lebih rendah lagi. Tuh kan. Kita ulang lagi deh. Susah ya. Turun. Kita lihat indikatornya aja sih. Nah, ini udah mulai naik nih. Kita naikin throttle-nya juga. Nah, kan dipuji dan perfect. Kita turunin flapsnya kan, kita dalam menukik, bukan menukik tapi moncong hidung pesawatnya dalam kondisi turun. Udah sih, kalau dibilangin tuh ikutin aja sih langkah-langkahnya. Tuh, berarti kita harus turun lagi. Kita turunin lagi flapsnya kak, soalnya turun. Yang paling gak dimengertiin itu ya bahasa itu tuh, yang dibicarain ngomongin apa gitu, nggak tahu. Indikator knotnya mana ya? Di mana nggak tahu, lupa deh. Nah, itu dia tuh.
kurang turun sih, kurang turun. Oh iya, rodanya belum dibuka, bahaya sih kalau nggak dibuka. Kita turunin lagi. We are getting close. Artinya apa sih? We are artinya kami akan getting, mendapatkan, close, keluar. Kami akan keluar. Nah, ini kerendahan, kalau mau naik lagi harus dinaikin throttle-nya baru naik, supaya pas kita lurusin ke arah bandaranya. Kita turunin flapsnya menjadi 35. Flaps 35 itu flaps untuk mendarat. Ini throttle-nya udah 50 ini. Aman. Throttle yang paling aman. Throttle 50. Itu merah semua indikator lampu bandaranya, berarti kita terbang kerendahan. Kayaknya ini udah lurus nih. Kita turunin terus perlahan-lahan. Kita throttle-nya tetap aja turunin throttle-nya secara perlahan-lahan aja. Nah, ini kan. Nah, ini mulai jaga keseimbangan. Nah, itu udah mulai kayak lagi belajar ngitung sih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lagi belajar ngitung. Padahal itu bukan belajar ngitung, tapi lagi baca ketinggian. Kayaknya mulai halus, lebih halus daripada yang tadi dicobain, tapi ya 78%. Apa yang coba lagi. Nah, ini turun terus, berarti throttle-nya harus direndahin. Flapsnya juga diturunin 10 derajat. Nah, slow. Kita naikin throttle-nya. Kita naik moncong pesawatnya. Kita turun lagi. Throttle-nya diturunin lagi juga. Kita naikin lagi moncongnya. Kita lurusin aja moncongnya. Nah, ikutin perlahan-lahan turun moncongnya. Nah, ini disuruh turun lagi. Flapsnya harus diturunin. Nah, flapsnya 15 derajat. Kita naikin throttle-nya, turunin lagi. Oke, kalau mau naik, kalau moncongnya pengen naik, throttle-nya harus dinaikin dulu. Pas lagi moncongnya turun, throttle-nya diturunin. Kalau prakteknya langsung di pesawat asli nggak tahu. Ini turunnya kan lagi dalam kondisi turun nih. Rodanya diturunin nih. Rodanya udah turun. Kita turunin lagi deh flapsnya jadi 10 derajat.
Nah ini kita udah, kayaknya udah lurus nih di bandara tuh. Bandaranya udah di depan, tinggal lurusin aja. Wah ini kerendahan nih, kita naikin throttle-nya, moncongnya baru naikin lagi sedikit. Bukan bener kan kerendahan, garis pingnya ada di atas, garis ping horizontal ada di atas. Nah ini garis pingnya turun, kita turunin lagi throttle-nya, terus moncongnya diturunin. Udah mulai deket flapsnya, dia harus yang paling 35 derajat flapsnya. Ini kayak ngomongnya kayak sok tahu sih, tapi seru juga sih kalau bicara tentang kayak ginian. Ini kerendahan sih, kerendahan. Kita naikin lagi nih. Ini throttle-nya. Nah ini kita tinggal lurusin aja deh. Kita ini paling susah ngelurusinnya sih. Nggak tahu udah lurus atau belum. Ini belum turun. Ini dalam kondisi cerah, belum kondisi badai. Ke bawah angin, tiba-tiba belok. Nah ini kita perlahan-lahan turun nih. Nah turun kan, udah menyentuh tanah. Nah ini kita turunin lagi, ini kita ref. Nilainya berapa nggak tahu. Yaudah deh. Masih di 81%. Nilainya itu kisaran 81 sampai 82. Pengen banget sih dapat nilai 100. Coba lagi deh. Gak usah banyak ngomong sih. Kayaknya udah pada paham sih. Semua orang udah pada paham nih. Nerbangin kayak ginian. Mungkin awam sedikit saya mah. Kayaknya ini udah dalam kondisi udah nggak bisa diturunin lagi nih. Flapsnya diturunin lagi deh. Enaknya sih kalau main game kayak gini, bisa di tombolnya itu bisa dipencet seperti aslinya, tombol-tombolnya itu dipencet. Kita kerendahan, kita naikin lagi throttle-nya, kita naikin sedikit moncongnya. Rodanya juga jangan lupa, rodanya diturunin. Itu tempat roda. Nah ini kita disuruh turun lagi nih, itu soalnya tuh garisnya turun nih, bakalan ikutan turun. Kita lurusin dulu deh, kita belok kanan terus belok kiri, kita lurusin sesuai bandaranya. Kita disuruh turunin flapsnya menjadi 15 derajat. Udah kayaknya udah nih, kecepatannya udah pas kayaknya. Turunin lagi ke 20, flapsnya turunin ke 20 derajat. Nah ini bandaranya terlalu di kiri sih, kita harus ke kirian sedikit. Kita lurusin kirian, terus kita lurusin. Ini udah lurus nih, udah lurus nih, tinggal diarahin ke depan. Nah, ini throttle-nya.
Oh, 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 kerendahan, 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 kerendahan. Nggak lurus, payah. Nggak lurus, nggak lurus. Ini artinya stall, stall, stall. Tuh kan, wah, stall ini. Nggak bisa diperbaiki lagi stallnya. Ya, mati dah. Mati, bener. Patah pesawatnya. Beneran stall. Aduh, capek dah. Nah, ini kita ikutin aja deh langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya persis ya yang seperti itu dijelasin. Aduh. Ini kan ada garis kuning itu, kita jalan ke bandara. Artinya kita udah mengarah ke bandara. Itu ada garis kuning itu kita arahin ke bandara. Nah, ini ketinggian udah bener. Ketinggiannya sih udah bener nih. Kita disuruh turunin flaps lagi. Nah, kalau mau nurunin flaps, ya kalau dalam terbang itu harus dimain-mainin deh throttle-nya. Harus terus dimain-mainin throttle-nya supaya nggak terjadi stall kayak gitu. Stall itu datangnya tiba-tiba datangnya. Nah, garis kuningnya itu harus diarahin ke ini nih, ke yang ada tanda panah itu tuh. Ini kita lihat nih, kita arahin ke nah ini mulai. Nah, kita nah, udah kan. Nah, kita turunin lagi flaps. Landing gearnya turun lagi tinggian. Throttle-nya diturunin juga. Ya, diomelin nih. Pasti kita diomelin. Kita masih ketinggian. Kita turunin lagi ke 35 flapsnya. Nah, ini udah nih. Ini udah pas tinggiannya. Tinggiannya udah pas, soalnya di indikator bandaranya 2 putih 2 merah. Tinggal arahin aja sih. Ini throttle-nya 50 ya. Soalnya kalau di bawah 50 atau 10, misalkan throttle 10 bakalan stall. Harus di 50. Nah, kan mulai turunin throttle-nya perlahan-lahan. Semoga aja halus mendaratnya. Oh, mau jungkit-jungkit. Kayaknya itu pendaratan kasar ya. Bandaranya juga bergelombang kayak jalan tol. Setiap kali terbang mendarat nggak begitu mulus. Nah, ini ada kemajuan nih. Nilainya udah 88. Ada kemajuan sih. Dapat nilai 88. Coba lagi. Sampai nilainya 100. Tapi capek sih mengejar nilai 100.
Aduh. Turunin lagi. Udah, ikutin aja lah. Kita turun 10 derajat. 10 derajat. 9 derajat atau antara 7 derajat sampai 10 derajat. Apa flaps itu menjaga pesawat dari stall ya? Menjaga pesawat dari stall. Ini pesawat Airbus, pesawat paling canggih. Airbus paling canggih katanya. Airbus itu ngegerakinya itu halus. Paling halus. Kalau Boeing macet ya. Kalau Boeing nggak secanggih Airbus. Ini Airbus nggak ada ininya sih, nggak ada setirnya. Setirnya cuma satu di sebelah kiri. Canggih sih. Kita turunin lagi throttle-nya. Katanya kita turunin throttle-nya supaya nggak overspeed. Oh iya, ini nih rodanya dicemooh sama pelatihnya. Pelatih pesawat sama pelatih mobil ya lebih galakan pelatih pesawat lah. Harus siap mental kalau diajarin pesawat. Oke, ini 20. Flapsnya harus diturunin lagi nih. Kita throttle-nya harus tetap di 50 sih. Kalau kurang dikit aja udah stall. Kayak kejadian tadi. Udah pasti 50. Ya, yang penting kita main-mainin throttle-nya. Kita main-mainin aja throttle-nya. Nah, ini lurus nih. Semoga pas di depan masih lurus. Cakep nih, lurus nih. Aduh, kenapa kayak dari tadi kayak gitu? Ujung-ujungnya nggak lurus, belok-belokan pesawatnya. Udah pas nih, tapi kelebihan sih, harusnya kita belok di situ. Ya, 84. Ada kelebihan nih. Yang tadinya 81, terus 82, terus 84. Gak pernah bosen sih nerbangin pesawat kayak gini, meskipun diulang-ulang. Menantang. Kita turun 13 derajat. Nah. Tuh mulai naik tuh indikatornya. Naikin lagi moncongnya, kita naikin throttle-nya supaya kecepatannya pas. Oh iya, flapsnya harus diturunin. Itu tinggal lurusannya ke bandara tuh.
bergerak tuh, yang warna kuning bergerak. Nah itu udah pas nih, udah pas. Nah yang warna kuning itu harus harus dikenain tanda panah itu. Yang warna kuning itu harus dikenain tanda panah tuh, harus dikenain tanda panah. Nah udah lurus, kita lurusin. Kita lihat depannya. Nah apa ini kan kita turun baru 10 derajat, masih wajar. Nah ini kita turunin rodanya, turun 10 derajatnya masih wajar. Kalau turunnya 20 derajat nggak wajar. Turunin lagi flapsnya. Enaknya bandara yang virtual kayak gini ada tanda panahnya tuh, bisa ngeliat tanda panah. Kalau yang asli, bandara yang diterbangin sama pesawat asli nggak ada tanda panah kayak gini. Kita harus pas. Yang ada tanda panahnya aja masih belum pas. Nah turunin lagi nih flapsnya. Kita naikin throttle-nya tetap di 50 sih. Udah budaya gue sendiri mendarat throttle-nya 50. Nah ini belum lurus nih, mencong. Turun. Kurang turun sih. Ya udah kita lurusin, kita fokus ngelurusinnya dulu. Katanya sih Airbus canggih, akhirnya bisa mendarat juga. Enaknya sih Airbus pernya itu halus. Jadi kalau kemungkinan pesawatnya mendaratnya secara kasar, bakalan loncat-loncatan pesawatnya. Kalau Boeing kali lain lagi kali ya sistem pernya. Empuk sih, Boeing itu empuk. Udah. Coba yang terakhir kali deh. Ini percobaan yang terakhir kali. Nah ini kerendahan. Tadi tuh parah tuh, pas lagi mendarat pesawatnya kebelah dua, parah banget. Masa kebelah dua, yang ada penumpangnya loncat. Bandara tuh, kenapa nggak disuruh mendarat di sini aja? Enak, langsung mendarat. Katanya
Kata Kapten Vincent, pesawat itu kan berkecepatan tinggi. Beloknya itu harus dari awal. Kalau dilama-lamain beloknya ya bakalan kelewatan. Katanya. Emang bener sih. Oh iya, landing gearnya. Aduh. Kan Kapten Vincent kan lebih berpengalaman. Kayak aja dikatanya bener. Emang bener. Masa bohong. Emangnya di siapa? Udah lurus. Udah kita jaga lurusnya. Enggak kan? Belok-belok kan. Ya, ketinggian. Kenapa? Ya, kau naik lagi. Udah bener turun. Udah, kita nggak usah lurusin, kita jaga keseimbangan aja. Ya, udah bener tadi. Malah naik lagi. Nilainya pasti rendah nih. Kita langsung belok aja deh. Nah, ya kan langsung belok. Nah, kan kita kemana nih? Kita harus kemana? Kita nggak tahu harus kemana. Nah, kita ke kanan aja deh. Kanan. Ya. Udah dah. Capek.